Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ismayanti dari kelas 3B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Office Certification yang diampu oleh Bapak Riki Wisnu Nugraha, STMPOM. Pertama-tama, saya ingin menjawab overview 1, task 1. Di sini ada on the last semester worksheet, configure A3, F3 to automatically wrap text. Jadi, simpan kursor di last semester, lalu ketikkan A3, F3 di name box, lalu enter. Lalu di menu home, klik wrap text. Yang kedua, enrollment summary worksheet name the range A3 B3. Jadi simpan kursor ke enrollment summary, lalu di name box, lalu blok dulu A3 B7, lalu ganti namanya dengan enrollment. Yang ketiga, ke revenue worksheet, di name box ketikkan lagi A3 B7. Lalu ke insert, ke table, klik OK, lalu ke same. Pilih style 14. Green table style like 14. Lalu simpan lagi kursor di last semester. Diminta remove the table row the contents algotur. Yang algotur itu di blok. Lalu klik kanan, hide. Lalu simpan yang nomor 5 on the next method worksheet column chart display program dan average for student. Kali ya. Simpan kursor di next semester. Lalu yang diminta membuat chart program, kontrol shift panah bawah, sama average cost. Bentar. Kontrol shift panah bawah, lalu kontrol average, shift panah bawah. Lalu ke insert, yang diminta adalah clustered column. Clustered column. Udah. Lalu yang keenam, enrollment summary worksheet. Pindahkan lagi kursor ke summary worksheet. Lalu apply the style to the chart style. Chartnya, klik chart, lalu ke chart design, lalu klik tanda panah di samping, lalu pilih yang nomor style 7. Nah, di sini saya sudah menjawab overview 1. Kita lanjut ke overview 2. Ini dan save aja. Nah, di sini saya akan menjawab overview 2 nomor 1. Pindahkan kursor ke summary worksheet, lalu ke hyperlink di
menu insert, klik link, klik email, tinggal copy yang di Word, pindahkan ke sini, lalu klik OK. Nah, yang kedua, pindahkan kursor ke historical cells. Lalu diminta formulas interest of the values block table. Nah, simpan kursor di sel mana aja, lalu Ctrl A, lalu ke formulas, klik show formulas. Lalu yang ketiga, remove hidden properties and personal information from the word box. Itu udah di setting sama Bapak. Nah, yang keempat, ke simpan kursor ke worksheet authors. Lalu diminta untuk mengisi yang bonus. Memakai rumus sama dengan if, lalu sort ini yang kedua lebih besar dari 10.000. Tanda kutip 500, tanda kutip lagi, titik 2, tanda kutip 100, tanda kutip lagi. Lalu tarik ke bawah tanda panahnya. Lalu yang kelima, pindahkan kursor ke sales worksheet. Kolom kode. Kalau memakai upper, ini tinggal tambahkan upper. Lalu tutup kolom. Fungsinya untuk menjadi huruf kapital semua. Nah, yang keenam, pindahkan ke summary worksheet. Ini tinggal klik chart, lalu yang ini klik tanda panah ke samping. Overview 2 udah saya jawab, lanjut ke overview 3. Ini udah selesai. Overview 3. Di overview 3, yang pertama-tama itu ke yang nomor 1, simpan kursor di quotes worksheet. Lalu diminta sel F8 untuk correct alignment deleting, berarti di delete. Ini tinggal di blok, lalu klik kanan, delete, pilih shift cell up. Yang kedua, pindahkan worksheet ke price worksheet. Lalu di sel A1 yang ini, klik Cell Styles, lalu pilih Title. Yang keempat, pindahkan kursor ke Order Worksheet. Ini yang klik filtering. Oh, ini di customer name, klik tanda panah filtering. Klik tanda filtering, lalu select all dulu, pilih Alpinski Host. Lalu yang kelima, pindahkan kursor ke price worksheet. Lalu di inventory notice ini menggunakan rumus sama dengan if.
Lalu inventory level ini lebih kecil dari 0,15 titik 2 tanda kutip low. Titik 2 tanda kutip spasi tanda kutip. Udah ya. Lalu yang nomor 6, pindahkan kursor ke inventory worksheet. Lalu diminta untuk chart ini dimunculkan presentasi. Klik chart, lalu klik tanda panah di samping, klik data labels. Baik, overview 3 sudah saya jawab, lanjut ke overview 4. Ini dan save lagi. Lalu pindah ke overview 4. Nah, yang pertama di overview 4 itu pindahkan kursor ke summary worksheet. Lalu klik di name box F4 dan F11. Ini. Lalu di conditional formatting apply the yellow. Di menu home, klik conditional formatting. Pilih highlight cell rollers, lalu trigger then, pilih yellow with fill with dark. Lalu klik 5 juta. Oke. Sudah. Yang kedua, under region 1 worksheet, pindah ke worksheet region 1. Lalu diminta untuk sort the table data. Di menu home, pilih sort and filter, lalu custom sort. Sort by-nya produk. A to Z at level, lalu total sales, flex to size. Sudah. Yang ketiga, pindahkan kursor ke projection worksheet. Lalu enter formula motif values index sama dengan Q1 dikali Q2. Sama dengan kuarator 1 dikali kuarator 2. Hasilnya ini. Yang nomor 4, pindahkan ke summary worksheet. Di B15.
memakai rumus sama dengan max, lalu log dari kuarter 1. Salah Bapak, bukan segini. Log dari kuarter 1 sampai total sales, tapi jangan sama total. Yang kelima, pindahkan kursor ke comparison worksheet. Lalu klik chart, masuk ke menu desain, lalu pilih switch row column. Nah, overview 4 sudah saya jawab. Sekarang lanjut ke overview 5. Dan save lagi. Lanjut ke overview 5. Ini diminta on the new police worksheet. Pindahkan kursor ke new police worksheet. Sudah. Lalu, change the horizontal alignment the elegant names to left indent. Nah, yang nomor 1 ini, nama data agen ini di blok, lalu di menu home ada alignment, klik tanda panah, lalu horizontalnya diganti dengan left indent, lalu indentnya 1. Oke. Yang kedua itu under new police worksheet. Nah, yang nomor 2 ini di trend 2, yang ini, blok. Lalu di menu insert, pilih win loss spark lines. Lalu blok dari Januari sampai Juni. Klik OK. Lalu yang ketiga di new policy juga, add total row. Ini klik table design, lalu pilih total row. Yang keempat, di inactive on, menggunakan rumus sama dengan on blank, blok dari Januari sampai Juni, tapi di baris pertama. Lalu tarik ke bawah. Lalu yang nomor 5, pindahkan kursor ke kontak worksheet. Lalu di sini menggunakan rumus sama dengan concat, lalu klik first name, lalu enter. Klik first name, titik 2. Ini di soalnya tinggal copy ke sini. Pindahkan. Titik 2. Lalu enter. Bisa ya. Lalu first name, titik 2,
sumber air. Nah, yang nomor 6, pindahkan kursor lagi ke New Polish. Lalu layout ini di klik chart, lalu ke chart design, lalu ke quick layout. Pilih layout nomor 3. Overview 5 udah saya jawab, lanjut ke overview 6. Ini di down save dulu. Lalu ke overview 6. Ini. Nah, nomor 1, pindahkan kursor ke substitutes worksheet. Lalu ke menu data, klik from text atau CSV, klik input. Lalu pilih data yang sudah di-download. Substitutes. Nah, dari sini transform data dulu. Transform data. Lalu pilih use first row headers. Lalu close and load. Pilih di existing worksheet. Oke. Yang kedua, on the external horse, pindahkan kursor ke instructional horse worksheet. Lalu B sampai G. Klik kanan. Lalu pilih apa ya? Tadi name box B sampai G. Enter. Klik. Lalu column width 12. Klik OK. Sudah. Lalu yang ketiga, pindahkan kursor ke enrollment worksheet. Sel G5 sampai G10. G5 sampai G10 di blok. Lalu ke menu, pilih menu insert, lalu ke partial kolom. Klik block list sampai next. Lalu klik OK. Nah, yang tas 4 itu pindahkan kursor ke classes worksheet. Tinggal simpan kursor di sel mana aja, lalu klik kanan. Lalu ke table, convert to row. Yes.
Lalu yang nomor 5 itu pindahkan kursor ke graduation worksheet. Ini diminta untuk membuat chart baru. Klik chart, lalu klik kanan, lalu move chart. Pilih new chart. Oke. Namanya diganti dengan graduation chart. Graduation. Lalu yang nomor 6, pindahkan lagi kursor ke instructional host. Modify the chart host as the prima vertical. Klik chart, lalu klik chart design, lalu klik add chart element. Ini aja. Klik axis title, primary vertical. Ganti dengan host. Sudah, lalu overview 6 sudah saya jawab. Sekarang lanjut ke overview 7. Ini don't save. Overview 7, enable editing. Di inventory list worksheet, configure row 1, 2, 3. Berarti yang ini klik ini hide. Lalu yang kedua, delete kolom D, inventory list. Ini, lalu klik D, lalu tekan kanan, lalu hide. Yang ketiga, in cell E2, di orders, masuk ke worksheet orders, lalu di cell E2 sorted on the first letters sama dengan memakai rumus proper, lalu less. Enter, lalu tarik panah ke bawah. Ini tujuannya untuk membuat huruf kapital di awal. Sekian penjelasan atau jawaban overview 1 sampai 7. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan didengar untuk Bapak. Semoga nilai UAS saya mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan. Sekian dan terima kasih.